Puji Tuhan. Apa yang terjadi di sekitar kita sampai pada hari ini seharusnya membuat kita semua menyadari betapa luar biasanya penjagaan, pemeliharaan, penyertaan, dan seharusnya sebagai umat pilihannya, sebagai umat kesayangannya, saudara, mari menghormati Dia dalam kemahakuasaannya. Ya. Ada hal-hal penting yang terjadi di sekitar, hal-hal penting dan saya mungkin mesti pakai kata ini, hal-hal penting dan mengerikan terjadi di sekitar kita. Dan kalau Dia tidak menyentuhmu, saudara mau bilang apa loh? Bukankah seharusnya kita bersyukur? Oh Tuhan, kenapa mesti orang itu? Kenapa bukan saya? Tadi saya baru mendengar sebuah rekaman video dari artis terkenal, ya. Sebentar kalau diingatkan saya bilang, ya, saya baru dengar tadi sampai pantas ini penyanyi, saudara, pantas dia sudah lama tidak menyanyi, ya. Ternyata dia terkena, tadi dia yang bilang sendiri, saudara, dia kena penyakit yang dia bilang ini penyakit bukan cuma jarang terjadi, sangat langka, ya. Tadi menurut pengakuan, saya bilang saja Celine Dion, saudara, ya. Tadi saya lihat itu, jadi itu bukan tulisan, itu pengakuan dari mulutnya sendiri, ya. Bilang dia mengalami penyakit yang dokter bilang ini penyakit cuma kena 1 dari 1 juta orang. Bayangkan, bukan 1 dari 1000 orang, 1 dari 1 juta orang. Kok dia yang dikena? Di antara 1 juta dia yang kena. Saya pernah dengar lagi kesaksian yang lain, pendeta yang mengalaminya. Pendeta itu sampai tanya, terus ada obatnya? Dia bilang, ya Pak Pendeta, sorry ya, kedokteran tidak berusaha membuat obat dari penyakit yang kena ke Bapak. Kenapa? Karena ini penyakit langka. 1 dari 1000 orang, 1 dari 1000 orang dokter sudah tidak membuat, saudara. Kan rugi soalnya, ya. Capek-capek buat 1 dari 1000 orang yang kena. Ngapain mereka mesti buat? Jadi ya sudah, kalau kena ya tunggu mati aja. Nah kalau 1 dari 1000 orang saja mereka sudah tidak membuat, bagaimana 1 dari 1 juta orang? Lalu saudara masih begitu meremehkan kemahakuasaan, penyertaan, pemeliharaan. Ya, kalau bilang soal duit, apa BPJS saudara bisa membiayai saudara dari penyakit yang kena cuma dari antara 1 sampai 1 juta orang? Apa asuransi kesehatan bisa membiayai untuk apa? Mengapa kau tidak berpikir seperti itu? Jangan melawan kemahakuasaannya, ya. Belajar untuk percaya firman-Nya itu ya dan amin. Ya, pada hari kemurkaan, harta sebanyak apapun tidak berguna. Saudara butuh apa? Ya kan? Penyakit itu tidak kena kepada orang yang tidak punya asuransi kesehatan. Kok aneh? Orang yang tinggal di antara sampah-sampah, kok bisa tidak kena ke mereka? Kenapa bisa kena kepada orang kaya yang punya saudaranya? Dan ternyata dia tidak bisa berbuat apa-apa kalau itu sampai kena kepadanya. Saudara, tidak kembali lihat ini
bayar berapa untuk kasih karunia Tuhan itu? Saudara mau bayar berapa? Bayar persembahan? Bayar berapa? 1 miliar. Saya percaya tadi kalau seandainya ada obat, itu berapa miliar pun pasti diusahakan. Kalau seandainya ada obatnya. Coba, sekarang saudara mau bilang apa? Lalu kesempatan hidup, fasilitas hidup, ya Tuhan mempercayakan berkat yang kau sebut sebagai berkat Tuhan. Saudara, bahasanya apa? Kita beri ke Tuhan itu apa? Ya. Kiranya ini menjadi dasar ibadah kita malam hari ini. Ada hati yang bersyukur, ada hati yang memuji Tuhan. Oh Tuhan, aku masih hidup sampai pada hari ini. Aku bahkan menikmati keselamatan di dalam Engkau. Apalagi yang harus aku buat? Aku persembahkan seluruh hidupku hanya untuk kemuliaan dan kehormatan nama Tuhan. Mari kita berdiri. Tuhan Yesus. Hidupku bagimu sebagai pujian yang berkenan dalam perbuatanku dan perkataanku. Ku sembah Kau Tuhan selalu. Bersyukur buat karya yang Kau beri dari pagi hari hingga datang malam. Ku sembah Kau Tuhan selalu. Amin lagi. Biarlah hidupku,
Terima kasih banyak mengambil kami menjadi kesayanganmu. Ingatkan kami. Ingatkan kami Tuhan. Ingatkan kami. Karena kami adalah milikmu. Tidak mungkin kami bukan kesayanganmu. Ingatkan kami. Ingatkan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kami siap untuk menerima perkataan-Mu. Katakan apa saja. Apa saja yang ada di hatimu, oh Tuhan. Tolong kami tidak membatasi pekerjaan Roh Kudus terjadi di dalam kami maupun di dalam ruangan ini untuk sepanjang pemberitaan firman-Mu bahkan sampai selesai. Hamba berdoa dan kami semua sepakat meminta Tuhan saja yang bekerja dengan kekuatan Tuhan, sehingga kami tidak hanya bisa mendengarkan dengan tenang, tapi Tuhan, kami kemudian dibuat Tuhan untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Kami bersyukur menyambut perkataan-Mu dengan sepenuh hati kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bisa langsung bicara? Langsung bicara? Wah, ini kemurahan Tuhan luar biasa, saudara. Ya, kasih karunia-Nya kiranya membuat kita sungguh-sungguh bersyukur, saudara. Jangan biarkan saudara nanti terhibur kalau apa yang terjadi padamu. Nanti saudara, ya, saudara perhatikan ini orang-orang yang mengalami kesusahan, toh, di sekitar kita. Coba tanya ke mereka, kira-kira apa ada yang bisa membuat mereka tertawa? Kita tidak pernah, mungkin kita tidak pernah mengalami pengalaman yang mereka alami, toh. Seperti yang tadi saya bilang ke saudara, Celine Dion tadi. Toh. Jangankan saya, toh, penyanyi terkenal di Indonesia belum mencapai ketenaran seperti yang dicapai oleh Celine Dion. Coba siapa penyanyi di Indonesia, artis Indonesia bisa mencapai, toh, ketenaran dianggap the voice, begitu kan istilah orang. Nah bayangkan berarti kan luar biasa. Sementara tadi saudara tahu enggak, waktu videonya itu dibuat, dia beberapa kali dia mesti berhenti. Kenapa? Karena dia itu tidak bisa lagi bicara, maksudnya dia tidak bisa kuasai emosinya, mau menangis. Jadi menurut saudara dia bahagia karena dia menjadi bintang besar internasional. Bahagia dia. Nah kalau dari cara dia tadi mengungkap, bercerita tadi, siapa yang bisa bilang dia bahagia? Nah berarti kan kita yang belum pernah mencapai ketenaran seperti yang dia capai. Nah,
Pasti duitnya semuanya. Toh? Beberapa waktu lalu kalau tidak salah ada yang sempat posting tentang dia. Sebelum saya tahu berita ini, ya. Mereka posting bagaimana waktu dia dipersiapkan untuk menyanyi, misalnya ada konser yang mesti menghadirkan dia. Tahu enggak saudara, itu kan dia kalau enggak salah tiap lagu dia ganti baju. Itu banyak orang loh di dalam ruangan tempat dia tukar baju, ya. Jadi setiap kali selesai menyanyi dia masuk ke dalam dan itu banyak orang itu memakaikan baju, ya. Dan itu sekaligus sudah jadi dia tidak peduli lagi, tahu mereka yang pakaikan dia baju, sepatu semua begitu saudara, ya. Seperti itu, sampai seperti itu. Sementara dia berjalan orang sudah bersorak menyambut dia. Kalah sorakan manusia, sorakan orang di gereja terhadap kehadiran Tuhan. Sorakan para fans menyambut itu bintangnya sementara datang. Mereka baru tahu saja, oh ini nih dia udah bentar lagi dia naik ke panggung. Ya. Itu orang sudah wah. Ya. Seperti mau kesurupan begitu. Coba saudara, ya, apa saudara salah satu di antaranya, ya, waktu saudara ngefans kepada seseorang begitu, kira-kira saudara bagaimana, ya? Kita baru selesai dengan pertandingan bola kemarin toh, orang baku pukul saudara, bukannya baku pukul, baku bunuh, toh? Ada yang sahabat akrab. Ya, tapi karena beda beda dukungannya langsung musuhan mereka. Padahal ada urusan apa coba? Ada urusan apa yang main siapa, yang menang siapa, yang kalah siapa? Kok kamu malah bisa marahkan itu bagaimana? Coba lihat ini, orang waktu mau mendukung seseorang sampai jadi sefanatik itu. Oh, kok orang kok enggak bilang itu mabuk bola. Orang malah bangga itu malah jadi mabuk bola. Hah? Mabuk Yesus tidak mau. Mabuk Roh Kudus tidak mau. Coba. Mabuk sorga. Hah? Cerita apa itu? Ya. Nah itu kan. Coba saudara. Mabuk Alkitab. Mabuk agama. Nah kan. Saudara? Ada yang tulis begini. Otak kita ya adalah organ yang paling paling unik ya gitu katanya begitu saudara ya. Karena dia bekerja satu hari 24 jam. 7 hari seminggu, 365 hari per tahun, berarti non-stop. Otak bekerja, mulai dari kau lahir, dia bekerja. Sampai orang yang punya otak itu jatuh cinta, langsung berhenti, otak tidak kerja lagi. Pokoknya. Pokoknya enggak itu. Jadi kalau saudara belum alami itu berarti kau belum pernah jatuh cinta. Karena kalau kau jatuh cinta, kau akan mengalaminya. Otak berhenti. Orang jadi tergila-gila pokoknya. Dia sudah tidak peduli mau ini mau apa kek. Ya, bodoh amat pokoknya aku jatuh cinta. Nah, itu kan begitu. Tuh. Mau siapa dia, mau apa kayak orang bilang, masa setua itu pacarmu? Oh biar. Toh, bayangkan masa kini toh, orang umur 15 tahun bisa jatuh cinta ke nenek-nenek umur 80 tahun. Masa?
Oh iya, bayangkan dia jatuh cinta banget sampai katanya kalau dia mau pergi kerja neneknya dikunciin di rumah, saudara. Takut jangan sampai nenek ini dilarikan orang lain. Coba. Jadi umurnya berapa? 18 tahun. Maksudnya, iya. Kamu terserah, kamu bisa tertawa. Tapi orang itu juga dia bangga dengan pilihannya. Berhenti otak bekerja. Sekarang saya tanya ke saudara. Berarti, sudahkah engkau jatuh cinta dengan Tuhan? Coba. Ya. Kalau jatuh cinta tuh bisa seperti itu hebatnya. Sekarang pertanyaannya. Benarkah kau pernah jatuh cinta dengan Tuhan? Aduh. Kala pokoknya mau malam kek, hujan, badai, persoalan. Pokoknya apapun itu aku mau ketemu Yesus. Yesus suka aku ke gereja. Aku mau ibadah. Kok kamu lakukan itu? Oh iya, ini kesukaannya Yesus. Maka ini jadi kesukaanku. Coba sekarang. Renungkan. Mengapa ada orang-orang tertentu sampai rela saudara tinggalkan diusir dari rumah. Tinggalkan mama, papa, kakak, adik semuanya. Pokoknya keluarga bilang kamu bukan cuma keluar dari rumah, keluar dari kakak. Dicoret. Ya. Kamu bukan anak siapa-siapa lagi. Oh itu bukan cuma 1-2 saudara orang yang mengalaminya. Dia bukan cuma keluar dari daftar penerima warisan. Kan sudah keluar dari kakak mau bilang apa? Dicoret semua pokoknya. Ya. Nggak ada lagi warisan orang tua untuk muda ada. Siapa suruh kamu tidak sepaham lagi. Tidak seiman dengan kita. Dan ada orang tertentu. Bukan cuma sampai di situ. Waktu dia diancam nyawanya. Dia siap menyerahkan nyawanya. Sekarang sekali lagi. Pertanyaannya. Coba renungkan. Bukan masihkah kau jatuh cinta? Pernah enggak? Pernah enggak saudara jatuh cinta dengan Tuhan kalau begitu? Jatuh cinta dengan game. Orang kan lupa. Lupa makan, lupa tidur, lupa semuanya. Aduh, kalau cuma lupa mandi itu mah biasa. Lupa semuanya pokoknya. Terakhir orang bilang, kamu mau mati loh karena itu. Dia enggak peduli lagi. Sekarang saudara renungkan. Jadi sekali lagi saudara, coba sekarang saudara renungkan. Begitu ya orang jatuh cinta. Jadi berarti aku belum pernah mencintai Tuhan. Makanya jangan sombong dulu. Kau bisa baca nih Alkitab dari apa? Dari kulit ke kulit. Cover to cover. Beda sekali orang membaca karena dia mencintai pribadi yang diceritakan di sini. Dan saudara cuma membaca karena saudara memenuhi kuota baca. Coba sama. Seperti saudara ibadah. Sekarang saudara ibadah itu karena apa? Karena kita jemaat. Ini kan hari ibadahnya jemaat. Kan beda. Kalau saudara beribadah karena saudara jatuh cinta dengan Tuhan. Pasti kan kau rindu. Orang kalau jatuh cinta terus tidak rindu, itu mah bukan jatuh cinta namanya. Itu bohong-bohongan. Kalau jatuh cinta apa? Sampai rasanya sudah tidak punya alasan sebenarnya. Ya. Untuk ketemu, tapi karena jatuh cinta saudara dia cari alasan, pokoknya apa kek, ya
Sampai orang waktu dengar alasannya apa? Waktu dia bilang orang begini, hah, berarti so gila dia. Nah, itu kan karena cinta. Tapi waktu dia sudah tidak cinta, nah itu dia akan cari alasan sehingga dia tidak perlu ketemu, tidak perlu ngobrol, apalagi jadi bosan. Nah bayangkan kalau keadaan itu terjadi pada rohanimu. Coba sekarang. Jadi seperti lagu yang kita nyanyikan tadi. Aku mau bernyanyi setiap hari. Bersyukur buat karya yang kau beri. Orang rela saudara, yang namanya orang jatuh cinta itu yang lain sudah tidur, itu orang berdua tuh belum tidur. Ya, mulai dari ngantuk sampai ke hilang ngantuknya. Kenapa? Itu jatuh cinta soalnya. Sementara orang yang katanya, wah aku bersyukur kepada Tuhan. Ya, dia apa? Mendengarkan firman mulai dari mana? Mulai dari segar sampai baru 5 menit dia sudah mulai menutup mata. Lalu kau bilang kau cinta Tuhan. Nyak salah dengar. Nah bayangkan kalau kita ini adalah mempelai. Mempelai apa tidak jatuh cinta? Coba sekarang saya tanya. Itu kan kekasih. Itu sebabnya nanti Yesus datang mau menjemput kekasihnya. Kekasih apa? Kekasih yang cuma tunggu. Tuhan hari ini berkati aku. Buka pintu rejeki. Mana sih? Ini kekasih cuma minta-minta rejeki, ini gimana? Ya, bayangkan saudara mau ketemu kekasihmu. Toh? Kekasih datang, mana dong hadiah? Ya ampun bayangkan ya. 1 tahun tidak ketemu. Pas ketemu dia bukan cari yang lain, mana hadiah. Ya, pas ya karena ini ya tidak beli hadiah. Udah pulang aja, pulang. Kira-kira saudara gimana? Kalau saya jadi kekasih, ini berarti bukan cinta. Ya toh? Terus ngapain? Coba sekarang saudara, coba renungkan lagi. Lalu ini yang kita lakukan kepada Tuhan setiap hari. Ya, setiap kali waktu kau berdoa tiap hari, tiap pagi, terima kasih Tuhan engkau sudah menjaga sepanjang malam. Ya, sekarang sudah pagi, nah buka pintu rejeki. Kan saudara, oh Tuhan tolong Pak kita begini, begitu. Itu Celine Dion tadi. Coba. Pernah enggak saudara merenung? Siapa bukan kita yang sakit? Coba. Siapa untuk orang kaya raya itu kan sakit? Ini kan orang tertentu. Saya sampai pernah saudara saya bercerita dengan ada seorang ibu. Sekarang ibu itu sudah tidak ada, sudah almarhumah. Waktu dia bercerita dengan kita, dia bilang begini, oh ini kok ini handuk tada beli for kalau mau pakai kalau kita masuk rumah sakit. Belum sakit, dia so beli handuk for dia mau pakai di rumah sakit. Maksudnya? Oh ampun. Belum tua so mati. Pernah enggak saudara berpikir, kira-kira apa Kang? Apa yang aku akan perhadapkan kepada Tuhan? Waktu aku pulang. Waktu aku dijemput Tuhan. Sebagai kekasih. Waktu Tuhan mau
datang menjemputmu, saudara perhadapkan apa? Bawa apa for Tuhan? Bawa apa? Pernah enggak terpikir itu? Saudara cuma ingat-ingat Tuhan mau kasih apa ke kita? Kok orang enggak mau kasih apa ke Tuhan? Kalau saudara bisa memberi kepada si ini, si itu, si mana, ya. Pernah enggak saudara berpikir kira-kira kan kita kalau buku dapat dengan Tuhan, aku hendak perhadapkan apa kepadanya? Tuhan, aku cinta padamu, ini persembahanku. Apa? Yang enggak ada. Apa? Kalau begitu coba kita buka itu 1 Tesalonika 5. Coba. Mana ayat terakhir? Bentar ya. Satu Tesalonika 3 maksud saya, ya. Ayat yang terakhir. Pasal 3. Coba kita baca ayat ini bersama-sama. 3. Kiranya Dia menguatkan hatimu supaya tak bercacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus Tuhan kita dengan semua orang kudusnya. Ini persembahan kita. Pada saat Yesus datang. Sebagai kekasih, ini persembahan kita. Apa? Hidup yang tidak bercacat dan kudus. Seharusnya kan ini persembahan kekasih kepada mempelainya. Putus hubungan dengan semua yang lain. Satu-satunya di dalam hatiku cuma engkau. Bernama cinta. Nah sekarang ya, kalau mempelai di dunia, sudah dia bawa harta ini itu, ya, ini ternyata persembahan kita. Hidup yang tidak bercacat, hidup kudus. Kira-kira saudara bisa? Pasti orang masuk surga kok semua. Pokoknya asal so putus nafas sudah mengakhiri pertandingan iman. Pastikan engkau ditemukan tidak bercacat dan pada saat dia datang. Itu pada saat dia datang. Kalau kita mati sekarang gimana? Berarti itu kan kedatangan Yesus untukmu.
secara pribadi. Berarti seharusnya tiap orang yang disebut sebagai milik Yesus, muridnya, kekasihnya, kapanpun saudara dijemput pulang, saudara mesti itu. Tidak bercacat dan kudus. Bayangkan kalau dia datang sekarang. Jangan cuma bilang nanti. Oh, kedatangan Tuhan kan belum berlaku. Oh ya, kalau kau mati sekarang, bukankah keadaan ini harusnya engkau tunjukkan kepadanya? Kan dia sudah datang berarti. Hah? Waktu orang itu meninggal berarti Tuhan sudah datang padanya. Kedatangannya secara umum belum terjadi. Tapi tiap kali orang Kristen itu mati, murid Yesus, orang yang disebut orang percaya, setiap kali ya, tiap orang yang menyebut dirinya orang percaya, orang beriman, kepunyaan Yesus, kalau kematian terjadi padamu, engkau harus ditemukan sebagai orang yang tidak bercacat dan kudus. Tidakkah seharusnya kita perjuangkan sejak sekarang hidup tidak bercacat itu, hidup kudus itu? Tidakkah ini mengerikan? Seandainya ada berita dari BKMG ya, BKMG kan, BMKG. Oh, akan terjadi badai. Ini semua orang mempersiapkan segala sesuatu. Waktu beberapa tahun lalu dunia digoncang ya dengan peristiwa-peristiwa tsunami yang terjadi. Waktu itu beruntun kan, di banyak negara terjadi beruntun ya. Kemudian mereka berusaha membuat alat penyelamat waktu tsunami terjadi. Ya, wah itu mereka sudah buktikan. Jadi di situ saudara, kalau kau masuk di situ itu mau badai seperti apa kau aman di dalam. Sekarang, coba itu kan karena tsunami beruntun terjadi. Jadi mereka berusaha untuk membuat alat itu, alat perlindungan. Sekarang tidak pernah dibicarakan. Kenapa? Karena tidak ada tsunami yang terjadi. Berarti orang lupa toh. Coba sekarang saudara sudah beli. Ya, itu saja tidak mungkin saudara beli soalnya. Itu mahalnya selangit pokoknya. Sampai di langit sana, langit ke-7. Membayangkan, tapi taruhlah saudara sudah punya. Kapan saudara mau masuk di dalam? Kapan? Ya, kalau kadang-kala BMKG saja tidak tahu kecolongan, tahu-tahu sudah tsunami aja. Apa saudara mau tinggal di dalam situ terus? Mati. Bayangkan saudara, saya kadang-kadang pikir, ini kan manusia tuh ada saja kan pikirannya. Dia pikir dia mau menghindar dari dari kejadian-kejadian, dari peristiwa-peristiwa yang bisa saja terjadi. Oh, kita dong sudah buat perlindungan, jadi kita masuk di situ. Oh, pokoknya biar badai mengamuk, siapa bilang, coba saja. Bayangkan Jepang dengan teknologi yang semaju itu. Berapa kali dia dirusak tsunami?
Mas saudara tahu apa? Pak Jokowi datang di Manado. Oh. Sesting adik bilang, Mama, ternyata Pak Jokowi ada di Manado. Ya, kenapa orang berhari-hari di pipi Manado, Pak Jokowi belum datang. Setelah dia datang, orangnya enggak ada. Tuh, orang pengen enggak datang, dia datang. Tuh kan? Saya bilang, ya, untung Pak Jokowi bukan Tuhan Yesus. Tuh, jadi biar dia sudah datang, biar Jono salah-salah. Orangnya enggak baku dapat, yang penting orang baku dapat dengan Tuhan Yesus. Begitu saja saudara, sebagai rakyat saya tadi lihat-lihat orang-orang ya posting ya, ada tadi siapa itu yang tadi Ibu Pendeta kayaknya, dia bilang tidak sempat ketemu dengan Pak Presiden, ya saya cuma bisa foto dengan mobilnya saja. Mobil yang ditumpangi Pak Presiden, ada tulisan Indonesia di belakang. Jadi dia foto aja dengan itu ding itu oto. Begitu saja susanang. Saya lihat saudara orang-orang ya, Pak Jokowi tadi nintau di pasar mana itu? Dia lihat tuh tukang bajual beras, bajalang di tempat penjualan beras. Itu semua orang coba kumpul akang saudara. Lawang-lawang dah lihat Tuhan turun dari langit. Huh? Hah? Pasar mana? Oh pasar Madidi, oh begitu ya. Cuma ingat dia makan cucur di sana. Tuh, bukan mainan tuh orang yang mendapat kunjungannya tadi. Rasa apa Kang? Rasa-rasa dia tuh nyandak cuci-cuci tangan. Lebih so yang pegang tangan dari Pak Jokowi. Jangan cuci nih tangan tuh. Usahakan pakai sarung tangan supaya barang 2 minggu begitu dia masih cium. Bobo presiden. Kita tidak pernah tahu. Sedang presiden mau datang orang lain tahu, apalagi Tuhan mau datang. Coba saudara ya, lalu engkau tidak siap. Nah kesiapan kita apa? Tidak bercacat dan kudus. Aduh, tidak bercacat dan kudus bagaimana Tuhan? Bukankah kita sekarang ini sedang hidup di masa orang bilang apa? Siapa yang sempurna? Siapa itu mau kudus? Siapa yang siapa? Tasonin tahu. Mana-mana aja Pak Angko. Toh? Oh tapi menurut pendeta sana udah dia lebih pandai. Udah dia bilang bukan begitu DPRT. Oh ya iko coba dia. 1 Tesalonika jilid 2. Tuh. Kalau saya percaya ini tulis seperti ini ya, no begini no. Saudara baca keseluruhan isi Alkitab dan saudara akan temukan. Tidak ada yang bertentangan, ini memang dituntut dari kita. Enggak ada ampun saudara. Siapa suruh tidak mau? Tidak bercacat dan kudus. Di hadapan Allah masalahnya. Ini bukan tidak bercacat dan kudus di hadapan orang. Saya bisa tampak tidak bercacat dan kudus di hadapanmu. Tapi bagaimana di hadapan Allah? Nah ini kan bahaya. Masalahnya tidak bercacat dan kudus di sini. Kalau di hadapan Allah bagaimana? Berarti sampai yang tidak dilihat orang. Yang manusia tidak tahu, Tuhan kan tahu masalahnya. Tidak bercacat dan kudus bukan di hadapan gembala. Bukan di hadapan saudara seiman, tapi di hadapan Allah. Nah saudara. Lalu kita bahas kapan itu? Kita ini dikuduskan oleh ketaatan kita, disucikan oleh ketaatan kita kepada firman Tuhan.
Bayangkan kalau saudara tidak mencintai firman-Nya. Tidak mencintai pekerjaan Roh Kudus. Ya, kalau saudara baca 1 Tesalonika pasal terakhir itu ya, jangan padamkan roh. Ayat berapa itu? Pasal 5 tuh. Tuh. Ini ayat-ayat pendek. Janganlah padamkan roh. Sementara orang sekarang ngeroh lagi. Dia lupa kalau dia itu manusia roh. Masa manusia roh tidak ngeroh? Kamu apa sih? Manusia roh tapi ngebola. Aduh. Ngedangdut. Apa lagi? Tapi katanya dia manusia roh. Masalahnya manusia baru itu manusia roh. Manusia baru itu jangankan rohmu, tubuhmu itu bagi Roh Kudus. Ya, jangan biarkan salah satu anggota tubuhmu digunakan untuk mengerjakan hal-hal yang najis. Kenapa? Karena tubuhmu bait Roh Kudus. Kita dipanggil bukan untuk melakukan apa yang cemar, tapi apa yang kudus. 1 Tesalonika 4 ya. Coba, saudara dipanggil untuk apa? Oh kita ini bukan cuma terpanggil, kita sudah terpilih. Iya dang, mana-mana aja. Ukurannya apa? Coba baca lagi nih. 1 Tesalonika 4 ayat 7. 3. Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. 1 Korintus 6. Tidakkah engkau tahu tubuhmu adalah bait Roh Kudus? Masa Roh Kudus menyukai yang najis? Kan aneh. Kalau Roh Kudus diam di dalammu, kau mesti perangi yang najis. Mesti matikan di dalam dirimu. Ya. Semua yang najis. Coba mana lagi? Tadi 1 Tesalonika tadi 4. Ayat 7 itu tuh. Coba mana tadi? Tesalonika 4 ayat 3. Sebelum saudara baca ini, coba baca dulu Roma pasal 12. Ayat 1. Mari baca sama-sama. 3. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati. Ayat 2. Jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. Kehendak Allah di situ diberi titik 2. Jadi kehendak Allah itu terdiri dari apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Yang baik, yang berkenan kepada Allah, lalu yang sempurna itu kehendak Allah. Sekarang kita kembali tadi 1 Tesalonika 4 ayat 3.
3. Karena inilah kehendak Allah. Titik 2. Apa? Pengudusanmu. Koma? Yaitu supaya kamu menjauhi percabulan. Kalau nonton yang cabul boleh enggak berarti? Kan yang penting kan bukan saya bintangnya. Pak Pendeta, Ibu Pendeta. Kan yang main kan artis itu. Ya salah sendiri kenapa mereka cabul. Tapi kan kamu penontonnya. Malah kasih like lagi, share. Padahal apa? Inilah kehendak Allah. Seharusnya waktu kita bertobat, menjadi manusia baru, jadi manusia roh, kita akan mengerti apa itu kehendak Allah. Nah sekarang ini kehendak Allah apa? Pengudusanmu. Nah pengudusan di situ juga termasuk di dalamnya apa? Ketaatan. Ya. Kita dikuduskan ya oleh kematian Yesus. Dikuduskan oleh darahnya. Tidak berhenti di situ. Perhatikan kata pengudusan ini berarti berlangsung. Bukan sudah selesai. Ini sementara berlangsung kata pengudusan. Ini bukan sudah selesai. Sepanjang semasa kita, selama kita hidup, itu pengudusan harus terjadi. Dan sekali lagi itu kehendak Allah. Saudara mau tanya kehendak Allah, itu kehendak Allah yang kudus. Sehingga pada saat dia datang menjemput kita, kita ditemukan tidak bercacat dan kudus. Tidak bercacat dan kudus ya akibat dari persekutuanmu dengan firman Allah dan pekerjaan Roh Kudus ya karena Allah mencari penyembah yang benar yang menyembahnya dalam roh dan kebenaran ya Roh Kudus dan firman tidak boleh terlepas. Saudara cuma mendengarkan khotbah dan mengabaikan Roh Kudus. Saudara mesti tahu, firman itu nanti berkuasa padamu waktu Roh Kudus bekerja. Sama, ibadah juga. Ya. Tidak mengerjakan apa-apa. Ibadah itu kehilangan kekuatannya. Waktu Roh Kudus tidak lagi bekerja. Nah Roh Kudus mau bekerja bagaimana? Kalau orang di situ menolak hidup kudus. Padahal kita tahu bahwa kita ini dipanggil bukan untuk mengerjakan yang cemar. Tetapi mengerjakan apa yang kudus. Sesuai dengan pandangan Allah masalahnya. Nih. Coba lihat ini. Ini lagi ini ayat ini bagus. Ya. Ibrani 12 ayat 14. 3. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Apa yang dikejar? Bola. Aduh. Apa yang dikejar? Duit. Apa yang dikejar? Kudus. Sudah kan Yesus sudah mengerjakan. Wah pekerjaannya itu sempurna. Kan begitu sekarang khotbah. Iya sempurna. Itu sebabnya apa? Kegagalanmu, dosamu. Ya, selama engkau hidup sebelum engkau datang kepada Tuhan. Dihapus. Sempurna. Darah Yesus. Kecuali saudara pas datang kepada Yesus. Ya, langsung mati. Sudah tidak ada lagi kan yang dituntut dari kita. So mati.
Tapi waktu engkau masih diberi kesempatan untuk hidup, artinya ini. Kejar kekudusan. Jangan cuma kejar cewek. Jomblo terus, kejar cowok. Apa itu modusu? Waktu, kejarlah kekudusan. Bagaimana le itu? Nah itu, aku kata kok ini mau datang ibadah, mau kejar apa? Kapan kau akan tahu bahwa kekudusan itu harusnya dikejar? Maksudnya diperjuangkan. Kalahkan dagingmu. Matikan perbuatan dagingmu. Itu namanya kejar kekudusan. Semua kebiasaan yang tidak benar dihentikan. Itu kejar kekudusan namanya. Nanti setelah mati berarti apa? Sudah berhenti pengajaran. Coba pastikan waktu saudara mau mati, saudara so finish. Saudara apa tuh kekudusan? Mau mati, yang dia siapkan baju mati. Mana lagi? No? Ada saudara ya. Zaman dulu saya masih ingat ya. Karena semua mati, jadi sudah beli itu baju. Dia sudah suruh manjai sampai DP model dia tentukan. Ini saya tahu sekali saudara. Nanti DP kerah bikin begini ya kok. Oh dia mau coba dulu saudara. Dan dia tahu mau mati kata kok dia. Jadi ya sudah. Sosaki maksudnya toh. Jadi Yesus suruh beli itu brokat, suruh beli toh. Kok nanti ukur ya DP kerah bikin model begini kok ngana potong di sini kok begini sini. Kalau sudah jadi sini kita coba dulu sebelum ngoni kasih masuk di peti. Dianggap itu persiapan. Sana. Kalau engkau sungguh mempersiapkan ya menanti kedatangan Tuhan itu, kejarlah kekudusan. Berhenti hidup najis seperti yang dikerjakan oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kita kan sudah dipanggil Tuhan menjadi miliknya, menjadi rumah baginya. Kejar kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Nggak takut. Orang itu bisa mati, tapi benarkah dia melihat Tuhan? Ini kan. Tanpa kekudusan tidak seorang pun bisa melihat Tuhan. Ya. Kenapa Paulus setiap kali bilang bahwa perjalanan hidup di dunia ini adalah pertandingan, adalah perlombaan. Ya. Aku tidak menganggap aku telah mencapainya, aku telah mendapatkannya. Toh, semua aku tinggalkan di belakang dan berlari-lari. Mengejar panggilan itu. Coba. Itu yang bilang Paulus. Lalu sekarang kita hidup suka-suka. Mana-mana empat orang. Salah-salah semua orang begitu kok kita nang lain. Tuh, coba saudara. Bayangkan, Paulus saja bisa bilang begini. Saudara-saudara aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Itu Paulus orang lah. Ya ampun dia ada baca cerita. Kurang lawang-lawang, cuma dia yang sodapa. Ini Paulus yang bilang. Paulus bilang apa? Seolah-olah aku belum menangkapnya. Itu Paulus. Kong saudara yang apa? Ini pendeta ini baca cerita dia pikirnya cuma dia tuh betul. Bukan, mari orang sama-sama berjuang. Itu. Pikir apa? Waktu saya sendiri berpikir, kita belum sempurna. Masih saja ada cacat sana, cacat sini. Saya pikir banyak takut. Ya. Sekalipun memang saudara begini.
Oke, tuh orang belum mencapai kesempurnaan itu. Tapi beda tuh waktu saudara ada di lintasan lari. Saudara sementara lari. Ya, kalau ini lintasan lari. Ya, saudara sementara lari. Begini kan orang lari. Begini ya, lari. Nah. Kalau saudara sementara lari, kong Tuhan datang, oke, di sini finish sempurna. Saudara ada sementara lari, bukan ada sementara tidur. Waktu Tuhan datang, kau dianggap sudah sampai di situ. Pasti masuk surga ini. Dalam perjuangan soalnya. Beda sekali dengan orang yang pandang enteng. Siapa kok tumbuh sempurna? Cuma tuh pendeta itu dia selalu bicara-bicara. Dia kira siapa tumbuh sempurna? Nyana ada kasih yang mau sempurna. Nah ini kan akhirnya hidup masa bodoh. Toh, yang penting kita beribadah. Berkenan tuhnya pasti orang semua berkenan. Ini bodoh sekali ini bicara begini. Apa saudara pikir ini cerita ini yang Paulus tulis ini dang apa dang DP nama? Apa ini cuma pelengkap Alkitab? Apa ini bukan perintah? Kok dia mau tulis tadi for apa? Kamu tidak dipanggil untuk melakukan yang cemar, tapi dipanggil untuk melakukan yang kudus. Itu dang apa dang kutek DP nama? Sudah kok Tuhan saudara. No itu dang apa? Bukankah waktu Paulus bicara, Yesus bukan cuma so mati, so bangkit, so naik di sorga. Kenapa Paulus tidak bilang sudah jangan usah ingat-ingat tuh dia dari Yesus sudah kerjakan semuanya, sudah tidak usah kejar kekudusan kalau ini so kudus. Kenapa dia bilang begitu? Kan itu kejadian, Yesus sudah mati, sudah bangkit dan sudah naik ke surga. Artinya kalau seperti pemahaman masa kini, harusnya Paulus tidak usah tulis apa-apa. Manjut orang menyanyi. Toh bakulawang kuat suara, sudah pasti nggak masuk surga. Kan? Nggak usah bikin apa-apa, pasti nggak masuk surga. Begitu tuh iman, nggak usah bikin apa-apa. Tuh. Kenapa dia mesti tulis kejarlah kekudusan? Apa dang itu? Kalau sudah terjadi kan tidak usah tulis kejarlah kekudusan. Coba 1 Tesalonika 4 ayat 1. Ayat 1 ya, coba lihat. Nah, coba kita baca sama-sama. 3. Akhirnya, saudara-saudara, kami minta dan nasihatkan kamu dalam Tuhan Yesus. Kamu telah mendengar dari kami bagaimana kamu harus hidup supaya berkenan kepada Allah. Bayangkan ini dia. Bagaimana kamu hidup supaya berkenan kepada Allah. Artinya, kalau mereka tidak mengikuti nasihat itu, tidak berkenan kepada Allah. Itu kapan? Yesus belum mati. Nah, Paulus saja tidak menerima Yesus sebelum Yesus disalib. Nah, Yesus sudah di sorga, baru Paulus bertobat. Nah ini tulisannya. Coba saya baca dulu nih. Kamu telah mendengar dari kami bagaimana kamu harus hidup supaya berkenan pada Allah. Hal itu apa? Hal itu memang telah kamu turuti. Mereka ini adalah orang-orang yang taat, jemaat Tesalonika. Kamu sudah taat, lalu tetapi baiklah kamu melakukannya lebih bersungguh-sungguh lagi.
Ini mau diterjemahkan bagaimana ini? Ini pakai kalimat apa bagusnya? Hah? Supaya tepat seperti pemahaman masa kini. Yang disukai oleh banyak orang. Bagusnya pakai kata-kata apa di sini? Coret ini tuh kalau begitu. Kan sudah selesai semua. Ada yang bilang, berarti kalau pendeta bilang begitu, khotbahnya seperti itu, artinya pendeta mengecilkan korban Yesus. Oh Tuhan, kok ini dang ayat ini dang for apa? Mari jut orang robek kalau begitu kau buang. Kan sudah selesai semua. Apalagi sudah tuh yang penting sudah terima Yesus loh. Sudah kan sudah terima Yesus. Bagaimana terima Yesus? Aku percaya Tuhan Yesus Kristus. Begitu terima Yesus. Yang kan ini orang terima Yesus. Aduh saya karena oh Tuhan tolong hambamu. Semua yang Tuhan tidak suruh, ini dikerjakan oleh orang-orang masa kini saudara. Saya heran sekali. Loh, kamu kok lupa sih yang mana yang cemar dan yang mana yang kudus. Kok aneh. Tuhan suruh apa, Tuhan bikin apa. Artinya kalau kita baca kalimat ini, hal itu memang kamu telah turuti. Berarti mereka sedang hidup berkenan kepada Allah. Tapi lihat ya, kalimat yang terakhir, selama ada kata tetapi, artinya belum kelar itu tadi. Toh, sudah tuh tadi, tetapi. Oke, tadi ngunis taat. Selama ini kalian sudah taat, tetapi. Aduh. Baiklah kamu melakukan lebih bersungguh-sungguh lagi. So bersungguh-sungguh disuruh lebih. Coba kalau orang sekarang, aduh kok orang mau hidup bagaimana dang pendeta? Tahu dang. Coba, kadang-kadang saya, ini orang-orang. Ini kalian jadi baca Alkitab tuh baca apa kalau begitu? Apa yang kamu baca kalau begitu? Kalau kamu terus saja melawan perintah untuk mematikan yang najis dan hidup dalam kekudusan, kamu baca apa kalau begitu? Kalau kamu klaim dirimu kamu baca Alkitab, apa yang kamu baca kalau begitu? Sudah lihat kan? Beda sekali orang waktu membiarkan Roh Kudus bekerja dan menghidupkan tulisan yang kau baca. Maka Alkitab menjadi hidup di dalam dirimu. Ini bukan perkataan yang mati. Jangan. Perintah suruh bersungguh-sungguh ini luar biasa saudara. Ya. Baca seluruh perjanjian baru dan kau akan terkejut. Ya. Jangan saudara cuma senang saja. Oh pantas kalau dia ini yang khotbah ini. Wah sudah kita ini pasti diterima di sorga. Ini kalau pendeta Rona yang khotbah ini orang belum selamat semua. Saudara lihat saya kan yang berkhotbah sekarang. Saya menggunakan kalimatnya siapa? Kalimatnya Paulus, artinya malam ini Paulus yang berkhotbah. Saya cuma mengulangi perkataannya. Ya. Saya tidak mengulangi, oh menurut teolog A, B, C, D. Bukan, ini loh perkataan Paulus. Bukan cuma satu ayat. Sulit memang. Ya, masa kini mau hidup kudus, aduh saudara.
kita memang perlu persekutuan ekstra dengan Tuhan. Melakukan hal-hal yang ekstra ketat. Nah itu minyak ekstra. Sementara kita menantikan kedatangan Yesus. 10 darah. 5 darah yang bijak dan yang bodoh. 5 darah yang bijak punya minyak ekstra. Kesungguhan yang ekstra. Ngoni komang so berlebih-lebihan. Siapa bilang berlebih-lebihan? Kejarlah kekudusan. Yang sedangkan kejar doi. Saudara boleh nyak tidur dari pagi sampai pagi. Satu hari cuma 24 jam. Saudara baking satu hari jadi 36 jam. Karena mau kejar target. Biasanya iko pasar saham. Dia ini perkembangan nih tiap menit berubah. Nyandak jaga ngana. Ya. KGP tidur ini besok pagi sudah so kalah semua. Bangkrut. Jadi di baku jaga. Jadi waktu orang bilang, kenapa ngana belum tidur? Oh kita ada belajar. Belajar apa? Belajar Alkitab. Ngoni kumang sota lalu ya. Mabuk agama. Ngana dang mabodoi. Oh dia pria yang bertanggung jawab. Semua orang so tidur lumar dia kan tuh ada kejar doi. Kandati bikin bodok sana, bikin bodok situ. Bikin bodok semua orang. Yang penting dia dapat doi. Yang penting dia dapat tuh kursi. Ya kan? Politik sekarang kan begitu toh. Yang kan sekarang toh. Di pengadilan tidak ada keadilan. Nah, itu baru sudah tahu itu. Yang kan. Ya. Hukum dibuat untuk dilanggar. Orang sudah dengan berbagai pernyataan-pernyataan yang orang buat karena sakit hati. Ya. Ini yang terjadi. Ya, inilah dunia masa kini. Toh? Yang kudus orang bilang so keterlaluan. Sementara yang najis orang anggap enggak apa-apa memang kok begitu. Dunia kok masa kini kan tuh semua so begitu kok di pendeta oh keterlaluan. Masa begitu le mau bilang le telanjang. Iyo dang nyandak telanjang iyo. Tuh, begini tuh telanjang. Indang. Ini telanjang ini. Nah, sekarang kan coba. Yang salah dianggap benar. Yang benar dianggap salah. Dianggap berlebih-lebihan. Coba. Ini masa kini. Dan kita hidup pada masanya. Orang sampai so nintau mana tuh kanan, mana tuh kiri. Dia nintau mana itu yang Tuhan suka. Dan mana yang ini perintah dunia. Orang baking semua tuh yang. Semua orang begini. Bagaimana sih? Tuhan mengizinkan kita hidup pada masa kini. Semua orang memilih jalan yang bengkok. Saudara disuruh harus lurus. Berarti apa? Kita disuruh untuk memilih jalan yang bertolak belakang. Dengan yang dipilih, yang dianggap benar oleh dunia masa kini. Itu baru saudara namanya manusia baru. Jadi suruh mencintai diri sendiri. Karena kan justru itu yang dianggap masuk akal. Tuhan suruh kita terlepas terhadap diri sendiri. Sementara dunia masa kini justru
Cintailah dirimu sendiri. Tuhan suruh apa? Cintai sesamamu seperti kau mengasihi dirimu. Ya. Memang saudara orang bilang, oh iya, bagaimana orang mau sayang pak orang kalau orang yang nak sayang orang diri. Justru memang dia cara supaya saudara akhirnya mengasihi dirimu. Apa? Kau mesti mengasihi sesamamu. Itu cara Alkitab. Musuhmu, orang yang memusuhimu. Saudara mesti mengasihi mereka. Waktu kau mengasihi mereka itu sama dengan kau mengasihi dirimu. Kau mencari keselamatan itu namanya. Nah ini kan tidak cocok dengan pemikiran masa kini. Kan, ya. Jadi saudara memberi maaf itu bukan bikin senang tuh orang udah bikin salah pas saudara. Sampai senang jo dia kita kasih maaf terus. Bukan dia tuh senang. Waktu kau memberi maaf, kau membebaskan dirimu tahu. Nah ini kan cara Tuhan seperti ini. Kau mengasihi orang yang paling membencimu. Itu DP cara saudara. Ya, bayangan Alkitab mengajarkan Yesus bilang apa? Cara menewaskan kejahatan bagaimana? Nah, coba. Bikin kebaikan. Kejahatan tidak bisa dikalahkan dengan kejahatan. Tidak bisa. Kejahatan cuma bisa dikalahkan, ditewaskan, dibunuh justru oleh kebaikan. Nah coba. Ini perintah Alkitab. Ini perintah Tuhan kita. Nggak masuk akal pak orang terserah. Nggak masuk akal enggak apa-apa. Trompet Tuhan bilang begitu. Dan ternyata akhirnya seorang Kristen yang paling lain. So itu orang mau baking apa nih Alkitab, orang yang enggak marah. Itu orang sayang, orang itu orang doakan. Semoga bertobat. Don't baking ancur gereja, orang yang enggak marah. Enggak apa-apa. Kalian boleh menghancurkan gereja, boleh bakar nih Alkitab. Tapi ngoni enggak bisa kalahkan iman dan kasihku kepada Tuhan ada di dalam hati. Begitu. Oh dia bikin bodoh pak kita 50 juta. Oh nganae. Pembalasan mana lebih kejam dari perbuatan. Jadi ngana bikin kalah pak kita 50 juta. Oh kita bikin bodoh pengana 500 juta. Oh baru ngana tahu rasa. Itu mah bukan murid Yesus. Semoga kau belum mati. Jangan mati dulu sekarang. Karena kau pasti ke neraka. Oh kita 500 orang yang kita baptis. Ya biarlah 5.000 orang. Tapi kalau ada kesalahan orang di hatimu. Kau tidak pernah mau ngampuninya. Kau tidak diterima di sana. Oh mari kita menginjil. Kita apa? Begitu saudara. Itu sebabnya saya juga tidak mau menjadi pengajar. Tapi kemudian saya sendiri melanggar apa yang saya katakan kepada orang. Apa yang saya ajar kepada orang lain. Sulit memang. Tapi tidak ada alasan lain. Ya. Kalau itu yang saya ajar berarti itu yang saya tahu benar kan. Maka saya mesti hidupi itu. Harus. Saya cuma bilang banyak yang menarik, banyak yang banyak. Ya, di medsos kita ketemu si ini si itu. Kenalan dengan si ini si itu si sono si. Tapi karena taruh di dalam hati, aku harus ditemukan tidak bercacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapakku. Maka walaupun dapat rasa sakit,
Kon cuma orang lain dang. Kon kita dang. Saudara kok karena orang belum lihat tuh sorga rupa apa. Karena kita belum ketemu Yesus dalam kemuliaannya. Waktu saudara jumpa dia, saya percaya. Orang akan bilang, ternyata semua yang aku anggap mulia dan menguntungkan di dunia ini sampah. Itu sebabnya apa? Berdoa supaya Tuhan menjamah ya, dan mengubah cara pikir kita. Sehingga kita mampu melihat cahaya Injil. Saudara akan tahu. Ya. Ternyata kebenaran itulah kehidupan bagi kita. Ya. Yesus bilang apa? Makananku ialah melakukan dan menyelesaikan pekerjaan Bapa. Yohanes 4 ayat 34. Coba 3. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Kehendak Dia tadi apa? Pengudusanmu. Itu makanan kita. Kira-kira saudara, mau sarapan apa besok? Mau sarapan apa? Apa ini sudah masuk di dalam porsi makanmu? Makananku ialah melakukan kehendak Dia. Kehendak Allah. Kehendak Allah pengudusan kita. Melawan semua yang cemar. Itu makanan. Terlepas dari dunia ini. Terlepas dari hidup lama. Ya, cara hidup orang-orang yang tidak mengenal Allah. Saudara menyebut diri. Orang yang mengenal Allah itu cara hidupmu. Kau sudah lakukan? Oke. Lakukan lebih bersungguh-sungguh lagi. Kau sudah ibadah dengan baik? Oke. Lakukan lebih bersungguh-sungguh lagi. Sudah taat selama ini? Sudah setia selama ini? Coba taruh di hati. Lakukan lebih bersungguh-sungguh lagi. Oh, orang so mengejar kekudusan. Lakukan lebih bersungguh-sungguh lagi. Jadikan itu makananmu. So kudus pagi-pagi. Oke, siang dan kudus waktu dilihat orang. Bagaimana waktu tidak dilihat orang? Masih kudus? Kalau kau tidak kudus, artinya kau sedang menolak untuk makan. Kau menolak untuk tunduk kepada perkataannya. Kau bukan melawan manusia. Kau melawan Dia yang berfirman. Nah, saya cuma meneruskan kembali perkataan Alkitab. Bukan saya yang berfirman. Tuhan yang berfirman. Ditulis dalam Alkitab kita. Hari ini kita baca dan merenungkannya. Artinya bukan saya yang berfirman. Tuhan yang berfirman malam ini pakai mulut saya. Jadi waktu saudara tolak, saudara bukan menolak saya. Kau menolak Dia yang empunya firman itu. Tuh. Ya. Bayangkan kalau Yesus bisa bilang begitu. Ya, makananku melakukan kehendaknya. Menyelesaikan pekerjaannya. Jadi menyelesaikan pekerjaannya bukan, oh orang ada pembangunan gereja, orang menyelesaikan pekerjaan. Menyelesaikan pekerjaannya, pekerjaan Allah, pengudusan kita. Mengalahkan semua yang salah, semua yang cacat, semua yang dosa. No? Memutuskan hubungan dengan siapapun yang menghalangi
kekudusan hidupmu. Harus. Haleluya. Setan pasti tidak suka. Dia tahu kelemahanmu. Tapi kalau dia bisa mengalahkan kita dulu, coba taruh di dalam hati. Yesus tidak berubah. Yesus maha kuasa. Kalau setan bisa mengalahkanku, artinya Yesus bisa menolong aku untuk menang. Begitu kuat, saudara. Tuh. Setan berjuang untuk bikin orang kalah. Oh, enggak bisa. Yesus pemenang. Ya. Aku mau hidup dengan cara seperti yang dia lakukan. Mari kita berjuang. Lebih bersungguh-sungguh lagi. Saudara hidup, baca berapa pasal per hari? Pertanyaannya, yang kau baca itu benar kau renungkan? Atau cuma baca? Habis itu saudara renungkan film. Nah, saudara renungkan percakapanmu dengan orang lain. Kau renungkan cerita yang lain. Oke, saudara baca 10 pasal. Untuk apa kalau saudara tidak merenungkannya? Justru yang jadi bahan perenungan tontonanmu. Apa sih? Coba saudara. Tidak mudah hidup kudus. Bayangkan, sampai lagu itu bisa mempengaruhi pikiran. Kan kalau lagu saja saudara lebih menyukai lagu yang tidak-tidak kan bahaya. Taruh itu di hati. Ya, jadikan dia segala-galanya dalam hidup ini. Saya percaya Petrus sudah menang, para rasul sudah menang, Paulus sudah menang, dorang semua orang sama dengan torang. Kalau dorang menang, torang lebih menang. Karena sang pemenang hidup di dalam kita. Mari kita berdiri. Oh, haleluya Tuhan. Haleluya. Saya cinta Yesus. Amin. Amin. Haleluya. Terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus.
di dalam hidup ini, memuliakan nama-Mu Tuhan. Oh, haleluya. Lagi yang terutama, yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus, yang terutama di dalam hidup ini. Oh Tuhan, tolong kami memuliakan nama-Mu. Oh, oh haleluya. Oh haleluya. Saya mencinta Yesus. Oh Tuhan, tolong kami. Haleluya. Oh haleluya. Oh haleluya. Oh saya cinta Yesus. Amin, amin Tuhan. Oh haleluya. Oh haleluya. Oh haleluya. Amin, katakan haleluya. Oh haleluya. Oh haleluya. Oh saya mencinta Yesus. Oh Tuhan, tolong kami. Oh haleluya. Oh, oh haleluya. Oh saya cinta Yesus. Haleluya. Oh, oh haleluya. Oh haleluya. Saya cinta Yesus. Oh, oh haleluya. Oh haleluya. Oh ya namaste, namaste. Saya cinta Yesus. Katakan lagi haleluya, haleluya. Oh haleluya. Oh haleluya. Oh Tuhan, tolong kami. Saya cinta Yesus. Oh haleluya. Haleluya. Oh saya
bilang begini ke murid-muridnya. Engkau mengasihi aku. Tahu enggak? Tanda, bukti bahwa kau sungguh mengasihi aku. Engkau akan lakukan semua yang aku katakan. Cuma itu tanda. Cuma itu tandanya. Kalau kita sungguh mencintai Yesus. Semua yang Yesus bilang. Semua yang dia katakan. Saudara bukan cuma setuju. Tapi engkau akan hidupi perkataan itu. Nah sekarang. Kalau bukti bahwa engkau mengasihi Tuhan. Engkau menjadi orang yang taat kepada perintahnya. Kepada firman-Nya. Apa saudara masih mau mencintai Tuhan? Haleluya. Amin. Mari angkat tangan kepada Tuhan. Katakan haleluya. Oh haleluya. Oh haleluya. Lagi haleluya. Oh haleluya. Oh haleluya. Saya mau cinta. Saya mau cinta Yesus. Oh, oh, haleluya. Oh, haleluya. Oh, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Saya mau cinta Basta. Saya mau cinta Yesus. Saya mau cinta Yesus. Saya mau cinta Yesus. Katakan lagi, saya mau cinta. Saya mau cinta Yesus. Amin. Untuk Yesus katakan haleluya. Haleluya. Haleluya Tuhan. Haleluya. Oh Tuhan, haleluya. Haleluya. Oh Tuhan, terima kasih. Roh Kudus menolong kami. Memberi kami kemampuan. Menyadarkan bahwa kekuatan firman-Mu. Kekuatan untuk taat. Segenap perkataan-Mu ada di dalam kami. Roh Kudus bekerja. Dan menolong, menyempurnakan segala sesuatu di dalam kami. Sehingga akhirnya kami ditemukan tidak bercacat pada pemandangan-Mu, Tuhan. Mungkin kami sedang ditertawakan oleh manusia-manusia yang berpikir kami sudah kehilangan akal dengan berkata dan bersikap seperti ini. Oh Tuhan, beri kami kekuatan untuk terus percaya dan terus berdiri di atas kebenaran firman-Mu. Apapun kata orang. Bagi kami Engkaulah kehidupan itu. Ingatkan kami, makanan kami adalah mengerjakan kehendak-Mu, menyelesaikan pekerjaan-Mu. Tuhan, ya namasa, kinamasi, ya namasa.
Engkau pegang tangan kami Tuhan. Tolong kami lebih bersungguh-sungguh lagi. Menghabiskan lebih banyak waktu merenungkan perkataanmu. Membiarkan perkataanmu masuk dan menguasai kami. Mematikan semua perbuatan-perbuatan daging yang tidak berkenan di dalam kami Tuhan. Percabulan kenajisan apapun yang dianggap biasa, yang dianggap umum, yang dianggap normal oleh dunia ini. Hamba berdoa dan kami semua sepakat dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Semua perbuatan dosa, keinginan-keinginan yang tidak berkenan kepadamu dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus Engkau yang menolong kami untuk benar-benar hidup kudus. Karena kami dipanggil untuk mengerjakan yang kudus dan bukan mengerjakan yang cemar. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Bagimu pujian, bagimu kemuliaan dan syukur. Bagimu seluruh hidup kami, hati dan pikiran kami, roh, jiwa dan tubuh kami semua milik-Mu. Tolong kami berkenan kepadamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Damai sejahtera Bapa, cinta kasih sayang dalam Tuhan Yesus dan persekutuan, penghiburan, kekuatan untuk terus taat dan setia dalam apapun yang Engkau katakan, apapun yang menjadi kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kiranya ini sungguh turun menjadi berkat dalam hidup kami, dalam hidup umat-Mu tanpa kecuali. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sampai kedatangan-Mu tiba. Mungkin bagi kami, Engkau datang secara pribadi. Bahkan ketika Engkau datang secara umum mengangkat gereja-Mu, kiranya sungguh Engkau menemukan kami kudus dan tidak bercacat di hadapan-Mu. Kami percaya Engkau sangat mengasihi kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur dan akhiri ibadah kami malam ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Sampai jumpa. Tuhan Yesus berkati saudara. Amin.